Prediksi UN Matematika IPA 2019. Bagian kelima, akar-akar persamaan kuadrat. Kalau kita bicara akar-akar persamaan kuadrat, apa sih akar-akar persamaan kuadrat? Kalau kita ngebayangin misalnya ada persamaan x kuadrat min 5x plus 4, kita bakal punya faktor itu adalah sama dengan 0. Kita bakal punya faktor x 4 1 min sehingga kita punya x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Inilah yang disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. X1 nya sebagai 4, X2 nya sebagai 1, atau kebalik juga masalah kalau nggak ada syarat tertentu. Nah, nggak terlalu kaku. Kadang-kadang akar-akar itu disebut sebagai X1, X2, kemudian akar-akar itu disebut juga sebagai kadang-kadang P dan Q, kadang-kadang alfa dan beta. Jadi tergantung soal aja sih, atau kalau nggak disebutin ya itu terserah kalian mau pakai kode yang mana, simbol yang mana, notasi yang mana, sama aja. Jadi kalau soalnya agak ribet, nulis X1 sama X2 itu nanti juga jadi ribet, soalnya kalau di kuadratin kita bakal agak kebanyakan nulis notasi. Kadang-kadang sih orang bikinnya alfa beta, tapi nggak mau ketukar sama AB, dia pakainya P dan Q kayak gitu. Nah, perlu diingat juga yang namanya akar-akar persamaan kuadrat itu erat kaitannya sama kayak X1 tambah X2, itu rumusnya adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A, kurang lebih kayak gitu. Sama kalau ketemu sama rumus tambahan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikuadratin min 2 X1 X2. Ini yang bagian terakhir agak panjang sih, tapi emang kadang-kadang kita perlu rumus yang ini. Jadi silakan kalian hafalin dulu yang 3 macam ini. Tapi ingat yang tadi, kadang-kadang orang nulisinnya nggak pakai X1 X2, kita bebas-bebas aja. Kadang-kadang orang nulisnya alfa tambah beta sama dengan min B per A, alfa kali beta sama dengan C per A, dimana alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat. Lagi-lagi kadang-kadang orang nulisnya P dan Q, P plus Q sama dengan min B per A, P kali Q sama dengan C per A. Nah, jadi nggak usah bingung ya kalau ada orang pakai notasi yang beda-beda antara X1, X2, PQ, dan alfa beta. Sekarang kita langsung masuk ke soal. Di contoh yang pertama, untuk bagian kelima, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min ax a min 1x dikurang 1 sama dengan 0 berkebalikan dengan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2b plus 1x plus b sama dengan 0. Maka nilai 2a plus b adalah, ini soal agak panas ya, jadi soalnya agak panas. Jadi kita disuruh membandingkan antara dua persamaan kuadrat, dan di kedua persamaan kuadrat itu dia punya hubungan. Nah, jadi kalau ngerjain soal kayak gini, kita bikin aja dia sebelah menyebelah. Saya bakal bikin 3x kuadrat min a min 1x min 1 sama dengan 0. Satu lagi x kuadrat min 2b tambah 1x tambah b sama dengan 0. Kalau di sini ini a nya, ini sepaket b nya, ini sepaket c nya, ini juga, ini a nya 1, ini b nya sepaket, ini c nya. Nah, sekarang kalian ketemu nih ada dua persamaan kuadrat, kita bakal pretelin ya. Di sini dia bilang katanya berkebalikan. Nah, loh, akar-akarnya itu berkebalikan. Nanti kalian kedepannya bakal ketemu sama dua term ini. Ada kata-kata berkebalikan, ada kata-kata berlawanan. Berkebalikan kayak gimana sih? Berkebalikan tuh kayak gini. Kalau misalnya yang satu itu x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 3. Kalau berkebalikan berarti x1 nya itu sama dengan 1/2, x2 nya itu adalah 1/3. Itu berkebalikan. Kalau berlawanan apa? Tandanya yang berlawanan. Kalau x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 3,
Berarti kalau berlawanan, X1 nya adalah min 2, X2 nya adalah min 3. Kayak gitu kurang lebih. Itu arti dari berkebalikan dan berlawanan. Kalau berkebalikan, tadinya 2 jadi 1/2, 3 jadi 1/3. Kalau berlawanan, 2 jadi min 2, 3 jadi min 3. Kurang lebih kayak gitu sih pengertiannya. Saya hapusin dulu karena saya butuh space yang lumayan. Itu kurang lebih pengertian berkebalikan, jadi kayak terbaliknya gitu, sepernya bentuknya. Terus gimana? Ya, makanya sekarang saya akan gunakan tadi di awal kan saya udah singgung ya, kalau penulisan akar-akar itu bisa X1, X2, bisa PQ, bisa alfa, beta. Saya bakal pakai PQ ya di pembahasan soal yang ini, jadi kan jangan bingung. Jadi seandainya akar-akar di sini disebut P dan Q, berarti karena dia adalah yang ini adalah kebalikan yang ini, berarti saya bisa bilang bahwa ini adalah seper P tambah seper Q. Seandainya saya mencari bentuk P kali Q, berarti saya bisa bilang di sini bahwa ini adalah seper P kali seper Q. P plus Q-nya di sini adalah rumuskan min B per A. Min B berarti min ketemu min jadi plus, berarti A min 1 per 3. Saya langsung aja nggak pakai rumus, takutnya terlalu ambigu buat kalian. Sementara P kali Q adalah C per A. C nya min 1, A nya adalah 3, min 1/3. Di sini seper P tambah seper Q nya min B per A, jadinya karena ketemu min lagi jadinya 2B plus 1 per 1 alias 2B plus 1. Sementara X1 kali X2 nya alias seper P kali seper Q nya adalah C per A alias B per 1. Jadi dari sini ya B nya B per 1, kayak gitu kan, harusnya rumus C per A. Selanjutnya kita bisa pakai yang mana ya? Kita bakal punya dua hal nih. Yang pertama kita mau olah dulu adalah yang ini nih. Oke, katanya P kali Q adalah min 1/3. Ini kita punya seper P kali seper Q sama dengan B, ya kan, sama dengan B. 1 kali 1, 1. P kali Q, PQ sama dengan B. PQ nya diganti sama min 1/3, jadi 1 per min 1/3 sama dengan B. 1 dibagi min 1/3, pindah ke atas 3 per min 1 alias min 3 sama dengan B. Kita dapat B nya. Oke, setelah dapat B nya, kemudian kita masuk ke bagian yang ini. Di sini saya punya seper P tambah seper Q, itu adalah 2B ditambah 1. Ini bisa sama penyebut PQ. PQ bagi P itu Q, Q kali 1 Q, PQ bagi Q itu P, P kali 1 P, sama dengan 2B plus 1. Q plus P, kita punya P plus Q, berarti kita ganti A min 1 per 3 per PQ nya adalah min 1/3. Sementara B nya bisa kita ganti dengan min 3, jadi 2 kali min 3 tambah 1. Selanjutnya ini berarti A min 1 per 3 dikali min 3 per 1. Jadi kalau dibagi itu dikali tapi dibalik, jadi 3 per 1, minnya tetap sama dengan 2 kali 3 min 6 tambah 1 min 5. Ini bisa kita coret. Kemudian min kali A min A, min kali 1 plus 1 sama dengan min 5. Min A sama dengan min 5 min 1, min 6. A sama dengan 6. Kita udah punya A, kita udah punya B, ditanya di sini 2A plus B. 2A plus B. 2 kali 6
plus min 3. 12 min 3, 9. Gimana? Agak rumit. Saya ulang ya konsepnya. Jadi di sini ada dua persamaan kuadrat. Ada persamaan kuadrat pertama, ada persamaan kuadrat kedua. Persamaan kuadrat kuncinya adalah x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Sama di persamaan kedua juga x1 kali x2, x1 tambah x2, x1 kali x2. Cuman di antara keduanya punya hubungannya adalah saling berkebalikan. Seandainya di sini akar-akarnya P dan Q, berarti di sini akar-akarnya adalah seper P dan seper Q. Itu arti dari kebalikan. Kalau di sini P kali Q, berarti ini seper P dikali seper Q. Nah, terus kita tinggal melakukan manipulasi aljabar aja nih di pertamanya dari yang bagian sini dulu. Sini, kemudian kita punya, kemudian dari sini juga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalian coba lihat lagi aja coret-coretannya. Kalau masih belum ngerti juga, kita lihat contoh yang berikutnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya saling berkebalikan dengan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah x min 15 sama dengan 0. Caranya gimana ya? Ada cara cepatnya, tapi saya bakal kasih tahu kalian cara formal aja. Di sini kalau kalian lihat konsep dari berkebalikan tadi ya, kalau yang tadinya adalah P dan Q, berarti berkebalikan itu adalah seper P dan seper Q-nya. Nah, kalau kita lihat yang sudah diketahuinya, di sini A-nya itu sama dengan 6, D-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 15. Kalau difaktorin, ini nggak akan mungkin didapetin hasilnya. Biasanya kalau soal akar-akar gitu memang sengaja dibikin persamaan kuadratnya itu nggak bisa difaktorin. Jadi kalian harus pakai modal yang x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Di sini berarti saya pakainya P aja ya. P tambah Q-nya adalah min B per A alias min 1 per 6. Sementara P dikali Q-nya adalah C per A alias min 15 per 6. Ada persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan. Berarti kita pakai jadi kalau tadi P dan Q, sekarang dia punyanya seper P sama seper Q. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk persamaan kuadrat baru, dia itu harus pakai formula. Ini harus dihafalin ya. X kuadrat min jumlah X plus kali sama dengan 0. Jumlah apa sih? Kali apa sih? Jumlah dari akar-akarnya sama perkalian dari akar-akarnya. Karena di sini akar-akarnya adalah seper P dan seper Q, berarti jumlah dari seper P tambah seper Q. Ini sorry, kita tandain dulu ya. Ini penting banget, kalian apa nih? X kuadrat min jumlah X plus kali sama 0. Kita cari dulu jumlahnya dulu. Jumlah dari akar-akar yang baru, yaitu seper P tambah seper Q. Ternyata bentuknya nggak enak, kita harus nyalain penyebut, yaitu PQ. PQ bagi PQ tambah PQ bagi Q, P. Q tambah P, kita punya min 1/6 per PQ nya adalah min 15 per 6, berarti jawabannya adalah 1 per 15. Oke, min bagi min plus, terus 1/6 sama 1/6 habis, jadi 1 per 15. Kemudian kalinya adalah seper P dikali seper Q. Jadi akar-akarnya kan seper P sama seper Q, perkalian akar-akarnya berarti seper P kali seper Q. 1 kali 1, 1, P kali Q, PQ. 1 per PQ. PQ nya apa? Min 15 per 6, berarti 6 per min 15, atau min 6 per 15 juga boleh. Kita udah punya jumlah dan kali, kita substitusi ke persamaan yang tadi, berarti X kuadrat min jumlahnya adalah 1/15 X, kemudian tambah kalinya adalah 6 min 6 per 15
sama dengan 0. Nggak enak banget angka 15 nya, kita kali semua sama 15, berarti kita punya 15x kuadrat min 1x jadi min x saja, 15 bagi 15 habis, terus ketemu min jadi min 6 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang nah kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa nggak nemuin cara cepatnya kalau ada soal kayak gini? Tinggal bandingin aja jawaban yang saya barusan dengan coba-coba kalian ya. Oke.